Baiklah, Romo, para suster, ibu bapak, rekan-rekan muda yang terkasih, tibalah kita pada acara utama hari ini, webinar seri Bunda Maria, seri 4, yang judulnya membuat kita penasaran, yang mengangkat tema Bunda Maria, Saksi Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menurut Ignatius Loyola. Kami persilahkan kepada Romo Nano untuk memaparkan materinya. Waktunya kurang lebih 60 menit ya Romo. Silakan Romo Nano. Ibu Lili, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat hari Selasa malam. Ini Selasa malam yang keempat kita bertemu di tempat belajar bersama secara online ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena Anda terus mau hadir dalam proses belajar bersama ini. Ibu Tina Sarbunan, Pak Iwan Prasojo, Pak Kelana Wijaya, Esther Tanjung, Ibu Katrin Binuko, Yohana, dan lain-lainnya. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Dan juga terima kasih karena beberapa dari Anda mengirim refleksi, Anda membagikan pengalaman pribadi, sehingga saya bisa ikut membaca dan juga belajar dari Anda. Terima kasih banyak. Ada satu catatan penting menurut saya ketika tadi melihat satu pengumuman dari Ibu Lili tentang Rosario 7 Duka Maria. Reaksi spontan saya itu begini. Kenapa ya Maria itu diidentikan dengan duka, penderitaan? Padahal Bunda Maria kan tidak hanya mengalami duka, penderitaan kan? 30 tahun dia menemani Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus dan yang lain-lain. Saya merasa Bunda Maria juga bergembira loh. Bahkan dia ikut pesta perkawinan di Kana, itu kan menyenangkan ya. Saya sendiri merasa perlu untuk mengajak teman-teman memperluas horizon bahwa Bunda Maria itu tidak hanya berduka. Ya betul, dia berduka. Tetapi seperti webinar malam hari ini, saya merasa Bunda Maria itu bersukacita. Senang sekali. Karena dia menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Memang seperti tadi disebut oleh Ibu Lili, tidak ada di dalam kitab suci. Secuil huruf pun tidak ada berita atau kisah atau cerita Bunda Maria didatangi oleh putranya sesudah Tuhan Yesus bangkit. Itu tidak ada dalam kisah kitab suci. Karena itu saya merubah judul tema bahan belajar kita malam hari ini bukan sebuah pernyataan, tetapi pertanyaan. Lalu menjadi Bunda Maria itu saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang benar. Menurut siapa? Benarkah gambar yang ada di dalam slide yang Anda lihat ini? Bunda Maria terkaget, bukunya terlempar karena dia didatangi oleh putranya yang bangkit. Benarkah ini? Apa dasarnya? Karena dari 4 Injil, hanya 2 Injil yang menyebut kata Maria didatangi oleh Tuhan Yesus. Tetapi Marianya di sini Maria Magdalena, bukan Maria Bunda Yesus. Penginjil Markus menyebut eksplisit Maria Magdalena. Penginjil Yohanes menyebut kata Maria, dan itu mengacu pada Maria Magdalena.
karena di sana ada kata Rabuni. Hanya ini saja tanda-tanda yang menunjukkan Maria yang bukan Bunda Yesus menjadi saksi kebangkitan. Maka apa dasar pernyataan yang menjadi judul atau tema bahan belajar kita malam hari ini? Bunda Maria saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu dasarnya apa? Alasan yang mendasarinya adalah ini keyakinan dan penghormatan Ignatius Loyola pada Bunda Maria. Jadi ini tidak tertulis dalam kitab suci, dan ini keyakinan pribadi dan penghormatan Ignatius Loyola pada Bunda Maria, karena menurut pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan serta iman Ignatius Loyola, Bunda Maria itu pribadi yang paling lengkap mengenal, mencintai, mengikuti Allah Putra dari awal sampai akhir. Lengkap. Tidak ada pribadi lain yang mengalami kehadiran Tuhan Yesus Kristus selengkap Bunda Maria. Ignatius Loyola, seperti yang sudah saya jelaskan dalam webinar 1, 2, 3, dan kali ini lebih jelas, Bunda Maria itu merupakan tokoh yang sangat penting bagi Ignatius. Kalau teman-teman pernah membaca atau mendengar atau mempelajari buku latihan rohani, kita bisa melihat di sana bahwa Bunda Maria merupakan tokoh sentral, tokoh penting, pribadi yang amat memegang peranan kunci dalam proses latihan rohani itu sendiri, dan juga dalam proses mengikuti Allah Putra yang menjelma jadi manusia, dan nanti meninggal, bangkit, naik ke surga. Ini jejak-jejaknya. M2 itu artinya minggu kedua latihan rohani. Tentang 3 percakapan sudah saya jelaskan. Lalu M3 itu minggu ketiga, dan ini di minggu keempat latihan rohani, nomor 219 dan 299, disebutkan eksplisit di sana oleh Ignatius, Bunda Maria didatangi oleh Tuhan Yesus yang bangkit dari kematiannya. Ini dasarnya. Kita lihat nomor 219, dituliskan di sana bahwa sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, kita lihat yang warna merah ini, menampakkan diri kepada ibunya yang terpuji. Kemudian di nomor 299, Ignatius Loyola menyadari bahwa peristiwa Bunda Maria menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus tidak tersebut dalam kitab suci. Tetapi seperti halnya bimbingan kitab suci sendiri, kita perlu menggunakan akal budi untuk memahami. Maka berdasarkan akal budinya itulah Ignatius Loyola menempatkan, meyakini bahwa Bunda Maria dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, ini gambar apa? Dengan gambar ini saya mau mengatakan, puzzle-puzzle yang sudah tertata itu adalah kisah-kisah Bunda Maria mengikuti Tuhan Yesus Kristus sejak awal sampai akhir. Cerita lengkap tentang Bunda Maria. Nah, ada satu puzzle yang belum dipasang di situ. Dan puzzle itu adalah Maria dikunjungi oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Sehingga gambarnya menjadi kurang lebih, kalau kisah Bunda Maria itu digambar lengkap, kurang lebih
Seperti ini lalu. Ini dia mendapatkan kabar gembira, lalu dia mengandung, bertemu dengan Elizabeth, melahirkan, kemudian harus mengungsi ke Mesir, kembali ke Nazaret, lalu ada kisah Tuhan Yesus berumur 12 tahun meninggalkan Maria dan Yosef dan ditemukan di Bait Allah. Ini Bunda Maria menemani Tuhan Yesus memanggul salib di Golgota. Ini Pieta yang terkenal, meninggal, dikubur, dan ini tempatnya. Saya sendiri akhirnya diyakinkan oleh pernyataan Ignatius Loyola ya, bahwa Maria dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Tadi ketika saya melihat slide awal, ada kisah video singkat tentang bagaimana Maria mengandung, melahirkan, dan menimang-nimang bayi Yesus, itu saya membayangkan betapa dekatnya ya Bunda Maria itu dengan Yesus itu. Lah, wong dia berada di kandungannya 9 bulan 10 hari. Lahir sampai umur 30 ya kan, bersama Bunda Maria. Ibu-ibu pasti bisa merasakan karena ibu-ibu itu mempunyai putra-putri yang pernah dikandung, pernah dibesarkan, disusui, ditemani, dikeloni. Pasti punya kedekatan emosional yang sangat kuat antara ibu dan anak ini. Maka seperti Ignatius Loyola, saya pun meyakini, seyakin-yakinnya, pasti Tuhan Yesus yang sedemikian dicintai oleh Bunda Maria, pasti dia mendatangi bundanya sesudah kebangkitannya. Lalu, kalau ini dikatakan bahwa kitab suci tidak menuliskan, tetapi Ignatius menuliskannya dalam buku latihan rohani, lalu apa tanggapan Gereja Katolik terhadap buku latihan rohani yang di dalamnya Ignatius menuliskan eksplisit Bunda Maria saksi kebangkitan Tuhan Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, pada tahun 1548, ya, buku latihan rohani versi aslinya itu diresmikan, direstui oleh Gereja Katolik yang diwakili oleh Paus Paulus III. Paus Paulus III itu bernama asli Alessandro Farnese. Dia meresmikan buku latihan rohani. Artinya apa? Artinya Gereja Katolik yang diwakili oleh Paus Paulus III merestui keyakinan pribadi Ignatius itu. Dan juga dalam proses pembuatan buku latihan rohani itu, Ignatius itu selalu dikontrol, dicek, dicermati oleh lembaga resmi gereja yang memang tugasnya mengecek apakah buku latihan rohani ini isinya benar atau enggak. Dan dalam proses itu akhirnya endingnya adalah pada tanggal 31 tahun 1548 buku latihan rohani dicap jeglek resmi, boleh. Nah, Paus Paulus yang ketiga ini juga yang 8 tahun sebelumnya itu meresmikan pendirian Serikat Yesus sebagai sebuah ordo. Jadi, saudara-saudari, keyakinan pribadi Ignatius boleh dikatakan kalau bahasa kerennya adalah keyakinan subjektif personal pribadi itu akhirnya diresmikan sebagai keyakinan gereja. Karena yang meresmikan, yang menyetujui adalah pimpinan tertinggi Gereja Katolik. Saya kira ini menjadi sah, resmi, menjadi keyakinan Gereja Katolik.
Memang sesudah Ignatius atau sebelum Ignatius itu ada beberapa tokoh-tokoh lain yang meyakini hal yang sama, yaitu Bunda Maria dikunjungi oleh Tuhan Yesus sehingga menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ada beberapa tokoh lain, salah satunya adalah Paus Paulus yang kedua. Nah, saya kira saya tidak mau berlama-lama dengan kebenaran tentang pernyataan di sebelah kiri ini. Saya kira ini sudah sah, resmi. Yang menurut saya jauh lebih penting adalah kebenaran bahwa Bunda Maria saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu artinya untuk kita sekarang ini apa? Menurut saya ini jauh lebih penting. Dan saya mau menunjukkan tiga arti penting realita, kebenaran, peristiwa, kisah Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya mengunjungi Bunda Maria. Arti yang pertama, saya merasa kita perlu menempatkan Bunda Maria secara tepat. Seperti tadi saya singgung di bagian awal presentasi saya. Kadang-kadang kita terlalu berfokus pada Bunda Maria yang berduka terus. Padahal Bunda Maria juga punya sisi lain. Bunda Maria yang bersukacita, Bunda Maria yang aktif bergerak, Bunda Maria yang terus mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, Bunda Maria yang menjadi mediasi doa. Maka saya merasa tergerak untuk mengajak teman-teman semua. Mari kita meneladan Ignatius Loyola dalam hal menempatkan Bunda Maria pertama-tama sebagai guru. Seperti hanya guru-guru di sekolah-sekolah kita itu, guru yang mengajari, guru yang membuat wawasan kita berkembang, guru yang membuat kita menjadi lebih pintar, guru yang mengajari kita itu untuk berpikir, guru yang mengajari kita untuk menganalisis. Dan juga kata kunci kedua menurut saya adalah teladan, contoh, patron. Bunda Maria itu teladan mengikuti Allah sejak awal sampai akhir. Apakah Bunda Maria selalu mendapatkan kejelasan karena dia yang mengandung Allah Putra? Tidak. Bunda Maria, saya yakin Bunda Maria pun tidak pernah setiap harinya mengalami kejelasan besok Allah mau apa. Tidak. Saya kira Bunda Maria pun sering mengalami ketidakjelasan. Misalnya setelah mendapat kabar gembira, dia tidak akan pernah tahu bahwa dia harus melahirkan di Bethlehem. Dia pasti juga kaget, syok, nggak habis berpikir kenapa harus mengungsi ke Mesir. Karena ada ancaman dari Raja Herodes membunuh anak bayinya itu. Dia juga tidak pernah tahu ke depan akan terjadi apa. Tidak pernah tahu. Tetapi dia yakin, percaya, ikut apa yang dibimbingkan oleh Tuhan lewat hati nuraninya, lewat malaikat yang membimbingnya. Dalam hal inilah, saudara-saudariku, kita perlu menempatkan Bunda Maria sebagai teladan, contoh, patron, untuk membantu kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya Bunda Maria juga menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Di satu sisi, Tuhan Yesus itu adalah anaknya. Tetapi di lain sisi, gimana pun Yesus itu adalah Allahnya. Maria, saya sangat yakin, Maria sadar
hal itu. Ini penting teman-teman, menempatkan Bunda Maria secara tepat. Karena seperti halnya yang lain-lain ya, kalau kita menempatkannya tidak tepat, maka yang lain-lain juga akan menjadi tidak tepat. Termasuk misalnya, saya kira ini terkait juga dengan kita perlu mengembangkan konsep, persepsi, ide, dan praktek devosi kita. Saya sedih kalau kita, kebanyakan dari kita menempatkan Bunda Maria itu seperti yang pemenuh kebutuhan kita. Kita minta ini, minta dipenuhi. Kita minta ini, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Gitu. Saya sedih kalau orang Katolik menempatkan Bunda Maria hanya sebagai tempat untuk kita minta ini dan itu saja. Saya sedih. Karena apa? Karena peran Bunda Maria jauh lebih banyak ketimbang tempat minta ini dan itu. Dan panggilan dasar kita sebagai orang Katolik, sebagai murid Tuhan Yesus adalah agar kita semakin paham dengan budi kita, semakin sepenuh hati dengan jiwa, hati, perasaan, indera kita, dan semakin terampil mengikuti Tuhan Yesus di zaman ini. Menurut saya, ini jauh lebih penting. Ya, termasuk misalnya teman-teman, saya mulai menyebut satu hal yang sangat penting ya. Tahun 2024, kita akan mengalami sebuah peristiwa yang sangat penting. Kita akan memilih presiden. Saya membayangkan ini akan menjadi peristiwa yang sangat krusial, ya, sangat menentukan. Kalau presiden nanti yang terpilih tidak bisa melanjutkan program-program yang sudah dimulai oleh presiden sekarang, negeri kita bisa mundur. Bahkan ada gerakan besar dan kuat kan, kelompok tertentu yang mau mencoba mengganti ideologi negeri kita, Pancasila, dengan ideologi lain. Maka tidak salah kalau mau meminta ini itu pada Bunda Maria. Saya mengajak teman-teman sekalian, sejak sekarang, mari kita mohon terus pada Bunda Maria untuk mengawal negeri kita ini, supaya di tahun 2024 kita mendapatkan presiden yang tepat, supaya proses pembangunan kesatuan yang indah, Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita nikmati ini bisa berjalan dengan terus. Dan saya kira kita juga perlu belajar dan memohon Bunda Maria supaya kita jadi murid Tuhan Yesus Kristus di zaman now. Ini yang jauh lebih penting, yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Silahkan Anda nanti berdiskusi dengan teman-teman dekat Anda, bagaimana mengembangkan konsep dan praktek devosi sebagai murid Tuhan Yesus, yang bukan hanya minta ini, minta itu, tetapi bisa mengikuti Tuhan Yesus, yang membantu orang sakit di sana, memberi makan di sana, mengadakan pendidikan pencerahan budi di sana. Itu yang pantas kita teladan. Itu yang pantas kita tiru. Nah, saya memberi sebuah contoh konsep devosi yang sebelum-sebelumnya belum pernah saya sebutkan. Saya memberi istilah devosi dalam bentuk caranya membuat komparasi. Komparasi itu perbandingan antara ini dan ini, antara merah dan hijau. Ada kesamaan, tidak 100% sama, tetapi ada kemiripan. Nah, apa yang dibuat komparasi? Apa yang dibandingkan? Kisah Bunda Maria, kita sudah tahu kan lengkap itu. Usul saya, teman-temanku,
ya Pak Bonaventura Rohmat, Teresia Retno, coba kumpulkan kisah-kisah Bunda Maria di 4 Injil itu, kumpulkan, diurutkan dari awal sampai akhir ya. Dari peristiwa Bunda Maria mendapat kabar gembira sampai Bunda Maria berada di bawah kaki Yesus yang disalib itu. Kumpulkan semua. Nah, lalu coba cermati kisah hidupku. Ada tidak kisah hidupku yang mirip dengan kisah Bunda Maria? Atau sebaliknya, dari hijau ke merah, dari merah ke hijau. Ada enggak kisah Bunda Maria yang mirip dengan kisah hidupku? Atau bisa saja bergerak dari hijau ke merah. Ada enggak ya kisah hidupku yang mirip dengan kisah Bunda Maria? Semoga Anda paham dengan teorinya. Saya beri contoh konkret. Pada tahun 2010, saya pergi ke Melbourne, Australia. Di sana, saya ketemu dengan sejumlah keluarga Indonesia yang pada tahun 1998, bulan Mei, pada waktu Jakarta diserang habis-habisan oleh kelompok tertentu yang membumi hanguskan Jakarta, mereka mengungsi karena kondisi Jakarta tidak aman. Gedung-gedung dibakar, kelompok etnis tertentu diserang, ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang diculik. Saya bertemu dengan sebuah keluarga yang pada bulan Mei 98 itu membawa bayinya meninggalkan Jakarta, mengungsi untuk keselamatan dirinya ke Melbourne, Australia. Nah, teman-teman, ini kisah yang mirip dengan kisah Bunda Maria dan Yosef mengungsi ke Mesir. Gambarnya sih kayaknya teduh ya, kalem, damai, aman, tenang ya di malam hari, kayak jalan-jalan ngomong bayi yang baru saja lahir. Apakah begitu? Tidak. Mereka mengungsi dalam kondisi ketakutan loh itu. Karena mereka mendapat berita pasukan Herodes mulai bergerak membunuhi banyak bayi, dan banyak bayi yang secara historis memang terbunuh. Maka dua peristiwa ini sebetulnya mirip. Ini yang saya maksud tadi dengan komparasi. Lalu saya mengajak keluarga yang saya temui waktu itu untuk melihat kisah pengungsian ke Mesir. Mereka senang sekali. Bukan senang sekali mengalami Mei 98, bukan. Mereka senang sekali karena ternyata peristiwa mereka mengungsi dari Jakarta ke Melbourne itu sama dengan peristiwa Maria dan suaminya Yosef tercinta mengungsikan bayi mereka ke Mesir. Lalu mereka menemukan, haleluya, Tuhan menyertai kami, sehingga kami selamat sampai di Melbourne. Dan saya bertemu ada yang di Sydney, ada yang di Brisbane, ada yang di Darwin, dan pasti ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan melindungi mereka, seperti halnya Allah Bapa melindungi bayi Yesus serta ibu dan ayahnya. Nah, ketika mengalami Mei 98, mereka tidak berpikir Tuhan ada di mana. Ketika mereka melihat pengungsian di Mesir ini, mereka sadar, Tuhan hadir lewat momen menyelamatkan itu. Semoga teman-teman menjadi makin paham, membuat komparasi. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya. Saya lanjutkan cerita saya ya. Maka saya mau mengajak teman-teman, khususnya ibu-ibu,
Karena ibu-ibu itu adalah kelompok orang yang paling potensial meneladan Bunda Maria. Karena Maria juga seorang ibu yang mempunyai anak, mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, sampai akhirnya nanti melepas anak-anaknya. Maka, ceklah pengalaman pribadi mana dalam sejarah hidupmu, ibu-ibu, yang sesuai dengan kisah Bunda Maria. Lalu, kalau Anda sudah membuat komparasi itu, pelajaran hidup apa yang kamu dapatkan dari pengalaman tersebut setelah mengkomparasikannya dengan kisah Bunda Maria? Teman-temanku, ini bentuk devosi yang cerdas. Ini bentuk devosi yang membuat kita menggunakan akal budi. Cerdas. Saya ingin ibu-ibu dan semuanya, bapak-bapak atau mudika, orang-orang muda yang berdevosi pada Bunda Maria, jangan hanya minta-minta, pakai budi kita, pakai hati kita untuk belajar dari Bunda Maria. Kata Cak Lontong, mikir. Arti kedua, ini keren nih, ya, harus dipahami benar-benar ini. Small picture, bigger picture. Kita nih sekarang kan seneng banget motret sana, motret sini, saya kadang-kadang heran kok, apa jadi potret? Mau makan, potret dulu baru makan. Mau minum, potret dulu. Oke, kita memotret sesuatu yang indah ya, segini, tepai keren, dilihat terus gitu ya. Apalagi kalau yang dipotret itu adalah orang tercinta, dilihat terus ya. Tetapi teman-temanku, the small picture itu hanya bagian kecil saja dari bigger picture. Gambar bukit dan pantai ini indah, tetapi keindahan yang kecil ini kalah kalau dibanding dengan keindahan yang lebih luas aslinya itu gitu. Ya, ini perspektif penting yang mohon Anda pahami. Saya tambahi simbol lagi. Satu puzzle itu indah sih bentuknya, warnanya itu indah, tetapi dia akan menjadi lebih indah kalau dia diletakkan di tempatnya dengan persis. Sehingga kita tidak lagi terpesona hanya pada potongan puzzle kecil itu saja, tetapi akhirnya kita bisa melihat, wow, gambar yang lebih besar itu memang sungguh indah. Nah, saya mau mengajak teman-teman melihat sebuah kisah lengkapnya. Nazaret, Bethlehem, Mesir, Nazaret, Noktah Biru. Ini adalah kisah awal Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Terus mereka bergerak ke hijau, Noktah hijau. Tuhan Yesus mulai bekerja. Bunda Maria mengikuti dari jauh. Dan terus bergerak. Akhirnya Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Noktah merah. Mengapa saya menyebut merah? Karena di sana ada peristiwa penangkapan, pengadilan yang tidak adil, penyiksaan, dan akhirnya Tuhan Yesus harus memanggul salib, mati di sana dengan cara yang tidak manusiawi, dan Bunda Maria kehilangan anaknya. Tragedi yang paling besar dalam sejarah manusia. Yesus dibantai dengan cara seperti itu. Tetapi saya mau mengajak teman-teman, ya, lihat noktah merah atau noktah hijau atau noktah biru, ini simbol-simbol satu potongan kisah. Satu potongan kisah. Kalau kisah ini dilepas, ya dia nggak punya makna. Tetapi kalau potongan ini, kalau noktah merah ini diletakkan pada
gambar lengkap, maka lalu dia mempunyai arti. Kalau satu potong kisah berdarah, Yesus mati dan jenazahnya, badannya yang hancur lebur ini digendong Maria, dan akhirnya dia dikuburkan. Kalau hanya ini saja yang terjadi, saya tidak mau jadi orang Katolik. Sekali lagi, kalau hanya ini saja, noktah merah ini, saya tidak mau jadi orang Katolik. Mengapa? Endingnya tidak happy ending. Endingnya gelap, kematian, penderitaan. Nggak enak banget. Ya, satu potong. Kalau kita berhenti di satu potong kisah noktah merah, kisah berdarah ini, kita nggak akan happy dalam hidup ini. Untung karena Maria yang memapah jenazah Yesus atau Pieta ini berkelanjutan dengan kisah ini. Nah, ini kisah yang kita bicarakan yang pokok malam ini kan. Mungkin nggak sih Tuhan Yesus nggak mendatangi Bunda Maria? Menurut saya kok nggak mungkin ya. Pasti, maksud saya, pasti Tuhan Yesus mendatangi Bunda Maria. Pasti ya, kisah ini, potongan merah ini pasti bergerak ke sini. Maka pelajarannya apa buat kita? Mari teman-temanku, kita mencoba melatih mindset kita bahwa satu kisah tidak pernah terlepas dari kisah sebelumnya atau sesudahnya. Satu kisah itu selalu terkait dengan kisah sebelumnya dan sesudahnya. Jumat Agung yang isinya kematian bukan gong akhir. Memang momen selanjutnya adalah hari Sabtu. Sering disebut Sabtu sepi. Sayangnya dalam liturgi kita, di hari Sabtu sore, kita sudah bernyanyi, haleluya, haleluya, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Padahal kan dalam sejarahnya, realitanya, Sabtu itu seluruh hari Sabtu. Teman-teman, seluruh hari Sabtu belum ada kebangkitan. Baru hari Minggu pagi, baca saja di Injil, pagi-pagi buta pada hari Minggu, barulah Tuhan Yesus hadir dalam bentuk yang baru saat kebangkitannya itu. Nah, kalau hidup kita itu hanya Jumat Agung, lalu titik, saya tidak mau jadi orang Katolik. Oke, Sabtu deh. Kalau orang Katolik hanya meyakini sampai Sabtu sepi, saya juga tidak mau jadi orang Katolik. Untung iman kita bergerak terus sampai hari Minggu Paskah. Sehingga teman-teman, iman kita itu menjadi lengkap. Saya merasa bangga, bersyukur sebagai orang Katolik. Dan iman Katolik menurut saya keren. Dan Bunda Maria sebagai saksi kebangkitan, itu orang yang luar biasa. Karena dia mengalami up, down, up, down, up, down. Untung endingnya adalah up. Untung Bunda Maria mengalami Minggu Paskah didatangi oleh anaknya. Teman-temanku, kisah hidup kita itu juga sama loh seperti ini. Kadang-kadang kita mengalami Jumat Agung, menderita, kehilangan, terpuruk.
nggak enak gitu. Masih belum berakhir, masih ada Sabtu sepi. Mana nih Tuhan kok nggak ada gerakan-gerakan sama sekali nih. Cermati. Jumat Agung dan Sabtu sepi bukan ending. Karena pasti ada hari Paskah, ada hari kebangkitannya. Lalu kita belajar apa dari situ? Kita belajar apa dari Bunda Maria yang mengalami Jumat Agung, Sabtu sepi, lalu Minggu Paskah? Kita bisa belajar apa? Saudara-saudariku, beberapa hari terakhir ini ya, 2 minggu terakhir ini saya itu mendengar kabar beberapa teman dekat saya itu meninggal. Padahal juga masih muda, ada yang masih berumur 30 tahun, ada yang masih berumur 50 tahun, laki-laki bersuami. Sehingga dia mati meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Saya ikut sedih. Dan saya bisa membayangkan istri-istri mereka ini yang meninggal, suami-suami yang meninggal muda ini ya, saya bisa paham mereka terhenti pada kisah tertentu karena kehilangan orang yang dicinta. Berhenti. Bahkan saya bertemu dengan beberapa orang, teman dekat yang masih mager karena kehilangan ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya. Berhenti. Masih ada duka yang mendalam. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau tidak salah istilahnya grief. Masih berduka. Sudah lebih dari 1000 hari. Masih berduka. Istilah saya, seringkali kita tuh masih terhenti pada momen kisah tertentu. Lalu dampaknya ini teman-teman. Berhenti, mager. Kita jadi emosional. Dampak lebih lanjut nih, terhenti, nggak bisa berkembang, tidak bisa mengikuti dinamika selanjutnya. Masa lalu, kisah berat itu ya, noktah merah, titik hitam itu kayak membelenggu kita. Sehingga mau move on, udah deh, kita berhenti. Atau, saya senang banget nemu gambar keren ini ya. Kita jadi berandai-andai, andai kata dia masih hidup, andai kata dia masih di sini, masih berandai-andai, masih ingin kembali ke masa lalu. Gambarnya itu loh keren. Bapaknya yang sudah meninggal itu masih memegang tali tempat duduk itu. Coba, bapaknya padahal sudah tidak ada. Ini kan membahayakan dirinya kan. Dan dampak yang menurut saya bisa lebih berlanjut lagi, lebih parah adalah kita mengalami keterpecahan. Badan kita itu kan tidak bisa ditahan untuk tambah tua kan. Ya memang ada salon anti-aging, ada lotion anti-aging, ada obat yang bisa menahan ketuaan. Mana ada sih obat yang bisa menahan ketuaan? Ya oke lah obat untuk membuat kulit kita menjadi sehat, kan? Tapi ya tetap saja tua ya tua, tidak bisa ditahan. Titik puspa itu masih bisa kinclong gitu ya, tapi ya tetap aja lah titik puspa udah nenek-nenek gitu. Ya memang kulitnya bagus gitu. Tapi ketuaan nggak bisa ditahan kan? Nah ini loh bahayanya ini teman-teman. Bukan soal obat anti-aging ya. Bahayanya adalah kita secara fisik, biologis, badan tambah tua. Tetapi karena jiwa, pikiran, perasaan kita terhenti pada momen tertentu di masa lalu, kita jadi terpecah. Badan kita udah tua, jiwa kita masih kanak-kanak. Terpecah kan? Dan banyak orang yang mengalami seperti ini. Harus healing. Harus disembuhkan. Karena kalau tidak sembuh ya kasihan kan jiwanya anak-anak sedih. Sementara badannya sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Memang sebagai manusia lumrah kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan, kehilangan, kegagalan,
kepahitan, nggak bisa menghindari itu. Dan biasanya kita jadi panik, tuh sudah tua, mungkin post power syndrome, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada orang yang memperhatikan, dan mungkin kita jadi protes dan marah pada Tuhan. Lihat, dampaknya bisa parah. Untung Tuhan Yesus itu bangkit dari kematiannya. Lalu, menurut saya ini keren ya. Ini keren. Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya secara unik. 2 murid kembali ke kampung halamannya tuh, ke Emmaus. Mereka tetap ditemani oleh Tuhan Yesus. Mereka nggak bisa melihat bahwa itu Tuhan Yesus. Baru nanti ketika di rumahnya terus mengadakan ekaristi, salah dep, mereka baru sadar, wah, lah itu kan tadi Tuhan. Untung Tuhan Yesus itu hadir. Maka berdevosilah pada Bunda Maria. Minta supaya kita mampu melihat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Minta yang ini boleh ya, karena seringkali sulit menemukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita bisa melihat, mohon pada Bunda Maria. Untung saja Tuhan kita itu orang yang sabar sekali. Ngeladeni murid-muridnya. Thomas yang tidak percaya itu. Nih, ayo, ini. Nih tanganku. Dan betapa berbahagianya Bunda Maria yang kehilangan putra yang dicintai. Dan lalu dia mendapatkannya kembali. Seperti pada waktu si Yesus itu masih kecil, umur 12 tahun. Dia sempat kehilangan 3 hari kan. Akhirnya, ya ampun, nak, kamu ternyata di sini. Teman-teman, ini 2 gambar yang menarik. Mungkin ini simbolis ya. Bunda Maria kehilangan 3 hari anaknya, maka baru di hari ketiga dia nemu anaknya di Bait Allah. Bunda Maria kehilangan anaknya 3 hari karena mati. Dan sesudah itu, dia bukan Maria menemukan Tuhan, bukan ibu menemukan anak, tetapi anak yang menjumpai ibunya. Keren ya? Bukan kita yang menemukan Allah, bro. Tapi Allah yang menemukan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah tetaplah berharap dengan penuh iman bahwa Tuhan pasti akan bertindak membantu kita, walaupun kadang-kadang terasa tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Kita mesti belajar dari Bunda Maria. Tetap berharap, tetap waras, tidak kalah dengan rasa kehilangan, mager, berhenti. Tidak, tetap bergerak. Karena Allah yang akan menemui kita di saat yang tepat. Maka ini penting untuk Anda perhatikan, teman-teman. Adakah sebuah peristiwa dalam hidupmu yang membuat kamu terhenti? Kalau ada, temukan. Lalu coba cek kisah Bunda Maria yang mana yang bisa membantu menemukan makna dari kisah tersebut. Temukan maknanya supaya Anda bisa move on. Jangan mager terus. Life must go on. Tuhan pun mengajak kita terus bergerak. Tidak mager, terhenti di satu momen saja. Arti ketiga. Ini yang terakhir. Arti ketiga ini menurut saya ini terkait dengan relasi ibu anak. Teman-teman, saya senang memilih gambar ini ya karena suram. Warnanya abu-abu. Gak ada ceria-cerianya sama sekali. Ibunya ya. Anaknya
gelap gulita, kelabu gitu ya. Saya kira ini salah satu nuansa dalam relasi ibu anak dimanapun ya. Tidak pernah, tidak ada juga ya relasi ibu anak yang setiap hari ceria gitu. Tidak ada, tidak ada. Pasti ada saat-saat murung, muram, kelabu seperti ini. Dan Bunda Maria pun mengalami ini ya. Dia mengalami kehilangan. Dari situ saya mau mengajak teman-teman untuk membuat rekonstruksi yang menarik. Ya, rekonstruksinya begini. Ibu Maria cantik ya, dan anak-anaknya itu Yesus itu ya cute gitu ya, tapi ya nggak pernah disisir, rambutnya gembel gitu ya. Mungkin zaman itu nggak ada sisir ya. Kainnya ya ampun, bajunya ini jin tapi belel. Anyway, saya yakin teman-teman, ini si anak laki-laki cute ini pasti dicintai oleh emaknya ini. Emaknya ini pasti mencintai anaknya ini. Maka saya sangat yakin Yesus sebagai anak laki-laki pasti mengalami dicintai oleh emaknya ini. Dan saya juga yakin seyakin-yakinnya cintanya bapaknya itu juga pasti besar sekali. Saya yakin. Dan mungkin juga anjingnya ini mencintai si bayi Yesus ini. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin seyakin-yakinnya Yesus sebagai anak, sebagai manusia, pasti dicintai bapak dan ibunya. Dan pasti si bapak tukang kayu ini pasti pernah mengajari dengan penuh kasih bagaimana mengerjakan kayu, karena bapaknya ini tukang kayu kan, pasti. Saya yakin. Nah, saya yakin ya, anak yang hilang umur 12 tahun itu pasti juga dicintai emaknya, dicari. Begitu ketemu, ya ampun, dipeluk, kamu tuh kok ya pergi, nggak ngomong-ngomong, kok nggak WA. Terus jawaban Tuhan Yesus itu kan kurang ajar. Bukannya saya harus di rumah Bapakku, kenapa kalian mencari aku? Bunda Maria sadar, ya ampun, iya ya, ini anak ajaib. Ini anakku tapi bukan anakku. Tapi saya yakin Bunda Maria mencintai anaknya itu. Gambar-gambar ini saya ambil dari potongan film Passion of the Christ. Dan saya yakin Bunda Maria adalah ibu yang sangat dicintai putranya. Karena itu sangatlah besar kemungkinannya dan mungkin hampir bisa dipastikan sesudah kebangkitannya, Tuhan Yesus, si anak laki-laki itu pasti menemui emaknya untuk mewartakan kebangkitannya dan menghiburnya. Ketika anak ini masih kecil, ibunya menghiburnya. Tanting, anakku yang kusayang. Ketika anaknya menderita, pasti ibunya juga menghibur. Dan anaknya juga menghibur ibunya. Dan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin, dan saya yakin ini terjadi. Pada saatnya, putranya mendatangi ibunya. Ibu, aku hidup lagi. Oke, lalu apa pelajaran penting bagi kita? Kita bisa belajar apa? Nah, teman-teman, ada seorang yang keren, nulis buku berjudul Ibuku. Cari buku ini, teman-teman. Cari. Karena dari situ kita bisa belajar. Saya sudah membeli buku ini dan saya sudah membacanya. Menurut saya buku ini keren. Buku ini bercerita tentang relasi ibu anak. Dan menurut saya buku ini keren karena relasi ibu dan anak itu ngeri-ngeri sedap. Saya menemukan kisah-kisah yang menarik di sana. Ada anak yang dibuang oleh ibunya untuk diasuh oleh kakek neneknya. Sehingga anak ini nggak pernah kangen pada ibunya. Dia lebih kangen pada neneknya. Bahkan dia bertanya pada ibunya, mengapa engkau membuangku? Ada ibu yang garing. Kalau di rumah semua suasana keluarganya krik, 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 krik.
Ibunya nggak kreatif. Ada ibu yang ya ampun, ya Allah, ya Rabbi, kasar, kejam, memukuli, menghukum, memasukkan ke WC, dikunci. Ya ampun, ibu macam apa ini? Ada ibu yang kekeh, gitu. Kalau aku ingin kamu begini, kalau kamu tidak begini, kamu tidak menyayangi ibu. Ya ampun, ibu kok tidak merestui pilihan anaknya. Ada ibu yang memperlakukan anaknya seperti robot. Diatur ini, diatur ini, diatur itu. Ada anak laki-laki yang karena saking dekatnya dengan ibunya dan saudari-saudarinya perempuan, menjadi tidak laki-laki gitu ya. Menjadi feminim, sayang. Ada anak yang tidak berakte kelahiran. Kasihan ya. Dia tidak bisa punya paspor, tidak bisa punya KTP. Karena apa? Ibu dan bapaknya menikah tidak resmi. Ada ibu kandung, ada ibu susu. Si anak ini lebih dekat dengan ibu susunya. Nggak mau dekat dengan ibu kandungnya. Petaka nggak sih? Ada ibu yang pergi meninggalkan anaknya. Kok tega ya? Nah, itu kisah-kisah yang menarik. Di buku ini ya, buku ini keren ya, coba teman-teman cari buku ini, baca. Yang penting baca ya, bukan soal membeli buku ini, baca. Dan coba Anda melihat hidup Anda sendiri, bagaimana relasimu dengan ibumu, bagaimana kamu sebagai ibu berelasi dengan anak. Karena teman-teman, gimana pun ada anak-anak yang mau melupakan ibunya juga. Anak-anak melupakan ibunya. Pasti ada penyebabnya. Anak-anak nggak kangen pulang karena dia tahu di rumah dia nggak akan merasakan kehangatan kasih sayang. Ada banyak anak yang mengalami seperti itu. Maka pertanyaan refleksi ini saya ulang. Ini pernah saya munculkan. Mengapa saya ulang? Karena ini penting. Sebagai anak, perasaan dominan apa yang ada dalam dirimu terhadap ibu? Bila kamu masih terluka oleh ibumu, apa yang akan kamu lakukan untuk ibumu? Bila kamu merasa sangat dicintai oleh ibu, apa yang akan kamu lakukan untuk ibumu? Dan apa yang bisa kamu teladan dari Bunda Maria? Teman-teman, ini bagian akhir dari cerita saya. Sampai di sini kita sudah belajar. Dari peristiwa sekian menit ya, secara historis, BM itu Bunda Maria, saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar bagaimana menempatkan Bunda Maria dengan tepat agar devosi kita juga berkembang dengan baik. Kita juga sudah belajar a small picture in the bigger story. Dan kita juga sudah belajar bagaimana pola-pola relasi ibu dan anak. Semoga Anda belajar sesuatu dari cerita ini, dan di bagian akhir saya mau mengajak Anda untuk mari berdevosi pada Bunda Maria dengan cara mengikuti detail kisah hidupnya. Bagaimana sang bunda ini harus menemani anaknya yang menderita. Bagaimana bunda ini menghabiskan air matanya karena kehilangan putra yang dicintainya. Dan akhirnya dia bergembira karena anaknya kembali hidup. Mari kita berdevosi pada Bunda Maria dengan cara mengikuti detail kisah hidupnya, agar kita makin cerdas memaknai hidup kita. Jangan lupa, nanti ada 4 webinar lagi di masa Advent. Mari bergabung terus untuk belajar dari Mas Gaspar.
menyambut Sang Penyelamat. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatian Anda semuanya. Semoga ada hal-hal yang menarik perhatianmu dan membuat teman-teman berkembang dalam berdevosi pada Maria dan lebih-lebih beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan lagi pada Ibu Lili. Wow, luar biasa Romo Nano. Keren, keren habis. Kita kasih reaction dong buat Romo Nano. Apa? Tepuk tangan? Hati? Keren Romo, keren banget Romo. Keren sekali Romo. Jadi saya juga setuju dengan Romo Nano, yakin bahwa Bunda Maria memang didatangi oleh Tuhan Yesus. Karena mereka antara Bunda dan anaknya relasi yang sangat dekat sekali. Dan tadi Romo juga mengajak kita jangan mager ya Romo ya, terhenti atau berhenti di satu momen saja, hidup harus bergerak, life must go on ya Romo ya, luar biasa. Jadi noktah merah yang berisikan penderitaan dan kematian bergerak menjadi kebangkitan. Baik Romo dan para peserta webinar yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan acara berikutnya, sesi Q&A. Baik Romo, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama ya Mo. Selamat malam Romo, maaf saya masih bias untuk keyakinan bahwa Yesus mengunjungi Maria setelah kebangkitannya. Karena di Lukas 8, Yesus mempertanyakan siapakah ibuku? Padahal seperti Romo katakan namanya anak pasti ada kedekatan emosi dengan ibunya. Tetapi Yesus mengatakan hal itu terhadap Maria, ibunya di depan umum. Terima kasih. Menurut saya, ketika Tuhan Yesus itu berkarya dan dia mengatakan, siapa ibuku? Pada waktu Bunda Maria mendatangi, mendekati Tuhan Yesus yang sedang bekerja itu, menurut saya itu bukan pernyataan kurang ajar Yesus mau melupakan ibunya. Saya menilai itu Tuhan Yesus sedang mendidik semuanya. Para muridnya, orang-orang yang mendengarkannya, termasuk ibunya. Tuhan Yesus mau memperluas horizon iman. Tuhan Yesus mau memperluas pemahaman bahwa yang namanya saudara kandung, orang tua itu tidak melulu hanya ikatan biologis. Tetapi ada ikatan lain yang juga kuat dan mungkin bisa lebih mendasar, yaitu ikatan iman. Orang-orang yang seiman, orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan dengan tulus itu akhirnya bisa menemukan sebagai ini saudaraku, ini ibuku, ini bapakku. Dan dalam perjalanan hidup saya mengamini apa kata Yesus itu ya. Saya meninggalkan keluarga karena masuk menjadi anggota Serikat Yesus. Saya mendapatkan yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Saya mendapatkan 100 kali lipat. Dan salah satu kelompok saudara-saudari saya itu ya teman-teman yang membackup saya acara ini. Mereka luar biasa itu. Teman-teman saya ini yang membackup ini. Saya tidak mencari, mereka juga tidak mencari saya. Kami dipertemukan ya pada waktu belajar spiritualitas Ignatian dan saya merasa saya bisa mengandalkan teman-teman ini dalam berkarya, bekerja, mewartakan Injil, mewartakan, menyebarkan spiritualitas Ignatian. Saya menemukan kebenaran yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara-saudari kandung saya tetap ada di sana, tetapi saya justru meninggalkan mereka dan mendapatkan lebih. Jadi menurut saya ungkapan Tuhan Yesus, siapa ibuku, siapa saudara-saudariku, tidak bias dengan realita dia mengunjungi ibunya sesudah kebangkitannya. Menurut saya tidak ada bias di sini.
Semoga penanya bisa memahami penjelasan saya. Baik, Romo. Karena memang dalam konteksnya ketika Yesus mengatakan siapakah ibuku dan saudaraku, itu ketika ingin mengatakan mereka adalah ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi ya. Ya, benar. Oke, baik, pertanyaan kedua, Romo. Romo Nano, apakah mager itu suatu bentuk kemalasan yang menjauhkan kita dari hidup rohani yang benar? Ataukah itu cara kita bertahan supaya tetap waras di dunia yang begitu cepat? Ya, mager ini istilah populer ya. Seringkali dalam kondisi apapun kita dengan mudah mager nih. Maka saya tidak berani membuat penilaian mager itu sesuatu yang negatif saja. Kadang-kadang mager ya Pak. Maka case by case ya, kasus by kasus. Ada orang yang harusnya ini bekerja, ini kok malah mager aja nih, 3 hari mager. Nah ini males. Maka tergantung situasinya ya. Kalau seharusnya di waktu itu dia harus bekerja, dia harus melakukan sesuatu, dan dia masih nggak bergerak apa-apa karena males nih hujan nih. Padahal dia harusnya bekerja, ya itu sebuah kemalasan. Bahwa ada contoh lain yang menunjukkan ini cara survive, ya bisa saja. Bisa saja, tapi tergantung contohnya. Yang saya maksud tadi dengan mager adalah ada peristiwa tertentu dalam hidup yang membuat saya lalu males ngapa-ngapain. Kerja males, berteman males, berkegiatan males. Saya masih terhenti pada rasa kehilangan. Nah, ini mager yang nggak tepat. Karena kita masih terkunci oleh peristiwa itu. Merasa kehilangan itu tidak salah. Tetapi kalau rasa kehilangan itu lalu membuat kita tidak produktif lagi, kita tidak kreatif lagi, kita lalu tidak mau berrelasi dengan orang-orang lain lagi, kita keliru menurut saya. Kita butuh terapi untuk menyembuhkan kehilangan itu supaya bisa move on. Karena kalau tidak, lalu benar-benar akan berhenti. Demikian penjelasan saya tentang mager. Baik, Romo. Jadi mungkin ketika Romo menyebutkan mager itu dalam arti apakah ada saat atau momen di mana kita tuh terhenti, atau kalau dalam kisah Santo Ignatius adalah ketika terjadi cannonball moment juga itu kan sebenarnya dia bisa terhenti, bisa maju atau bisa mundur sebenarnya. Tapi Santo Ignatius memilih untuk maju dan bertumbuh padahal dia mengalami sesuatu yang ya itu terhenti di cannonball momennya itu. Mungkin itu juga saya terkena dan sehingga saya pikir wah ini harus refleksi untuk kapan saya terhenti, ada saat terhenti atau saat-saat di mana terjadi cannonball moment itu. Murid-murid Tuhan Yesus itu kan sebetulnya juga mager setelah kematian gurunya itu kan. Semua berhenti, bersembunyi, takut, kehilangan. Ada yang pulang ke Emmaus, terhenti itu, semua terhenti. Untung, maka saya tadi memberi tekanan kata untung Tuhan Yesus mendatangi mereka. Colek dulu, ayo saya bangkit loh ini. Kepada Thomas, kepada para murid, Maria Magdalena, supaya mereka move on. Dan kalau kita ikuti kisah-kisah selanjutnya kan akhirnya mereka move on. Mereka dimampukan untuk move on. Begitu. Mari kita lihat pertanyaan lain, supaya nanti tidak ada banyak pertanyaan tertunda. Baik, Romo. Pertanyaan berikutnya. Untuk meneladani Bunda Maria, terutama dalam pergulatan kisah hidupku, dan itu tentu tidak mudah, Romo, bagaimana cara yang bisa saya lakukan untuk bisa menjalani seperti yang Bunda Maria lakukan? Karena berdoa seolah tidak dijawab, apalagi melihat rencana Allah yang indah pun tidak terlihat. Wah, ini harus remedi webinar 1, 2, 3, 4. Karena sebetulnya di webinar 1, 2, 3, 4 kan saya sudah menyebutkan.
Jangan berhenti hanya mohon, mohon ini, mohon ini, mohon ini. Sering kali saya mengulangkan, berdevosi pada Bunda Maria itu baca, berefleksi, membuat komparasi, kontemplasi, mikir. Kalau permohonan saya tidak dikabulkan, itu pasti Tuhan punya sesuatu yang lain. Cari yang lain ini. Jangan berhenti, Tuhan kenapa ini tidak dikabulkan? Ya, kita tidak akan berkembang. Seringkali sesuatu yang tidak dikabulkan itu petunjuk jelas. Tuhan mau menyatakan sesuatu yang lain. Lah orang sekali Ignatius Loyola dengan doa yang sudah sangat mutakhir saja, mohon nggak selalu dikabulkan kok. Tapi kan dia makin terampil melihat sesuatu yang lain. Dia mohon, please Tuhan, Yerusalem ya, saya ke Yerusalem. Please Tuhan, izinkan saya merayakan Ekaristi di Bethlehem. Kurang bagus apa permohonannya? Itu aja nggak dikabulkan kok, bro. Dan dia, oke, Tuhan pengen saya ke Roma, nggak ke Yerusalem. Ya sudah, nggak usah nangis, pergi ke Roma. Jadi, oke, bagaimana caranya? Bacalah kisah-kisah Maria, pikirkanlah, pahamilah. Kok Maria begini ya? Kok Tuhan begitu ya? Kenapa ya? Mencoba membuat komparasi, tadi saya sudah menjelaskan. Di webinar-webinar sebelumnya, saya sudah menjelaskan kontemplasi, bagaimana kontemplasi itu membantu. Nah, ini cara-cara yang Ignatian. Dan kalau kita mempelajari spiritualitas Ignatian, tidak ada obat instan. Problemnya ini, obatnya ini. Kesulitan saya ini, obatnya ini. Nggak ada. Kekuatan spiritualitas Ignatian adalah satu. Tuhan berkarya dalam hidup sehari-hariku. Dan itu berarti yang kedua, saya harus menggunakan akal budiku, indera penglihatanku, pendengaranku, perasaku untuk menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hariku. Termasuk saat saya gagal, saat saya kena cannonball moment, dalam saat-saat gelap. Inilah kekuatan spiritualitas Ignatian. Mengoptimalkan daya-daya kemanusiaan kita. Jangan pernah berpikir spiritualitas Ignatian itu tablet, telan sekali, problem selesai. Tidak ada obat seperti itu. Sorry kalau saya agak tegas dalam hal ini ya. Begitu, Rosari. Baik, Romo, terima kasih. Ini ada satu lagi yang berhubungan dengan permintaan lagi. Dikatakan bahwa apakah meminta dengan terucap dengan kata tapi nggak ada rasa atau longing dalam hati, apakah itu masih bisa dikatakan permintaan dengan iman? Oke, pertanyaannya bagus. Menurut saya, permintaan itu tentu saja kita meminta sesuatu, itu kan kita sudah mengalami ini, itu, lalu kita paham, oh saya butuh ini, saya merasa ini penting, dan saya akhirnya memutuskan, ya, ada sesuatu yang memang saya mohonkan. Kadang-kadang merasanya berat nih, tetapi sadar, ya ini memang penting harus saya mintakan. Karena itu tentang permohonan, ya permohonan yang saya minta tentu saja yang saya bayangkan, saya paham yang saya mohon itu apa. Dan saya merasa akhirnya oke dengan yang saya mohonkan. Itu. Kalau saya tidak paham yang saya mohonkan, saya tidak punya mood memohonkan itu, ya aneh bagi saya rasanya. Apakah itu jaminan tidak dikabulkan Tuhan? Ya enggak
Tidak jaminan juga ya. Saya tidak tahu Tuhan nanti mengabulkan atau tidak. Yang saya tahu adalah ya kita mesti tahu yang kita mohon apa, dan saya harus yakin, ya saya yakin ini perlu saya mohon. Itu yang bisa saya tanggapi ya, Rosari, untuk teman kita yang bertanya ini. Baik, terima kasih Romo. Karena masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi ini waktu, jadi saya akan ambil satu pertanyaan terakhir saja ya, Mo. Oke. Ya, pertanyaan terakhir. Romo, boleh nggak saya langsung menanamkan kebangkitan sebagai kemenangan pada akhirnya, supaya tidak mager? Tapi jika ini aku lakukan, bisa membuat aku jadi tidak mempunyai dinamika yang mendalam. Karena yang aku alami walau berat, aku jalani dengan ringan. Apa cara ini bagus? Terima kasih ya, pertanyaan ini bagus. Ini mendalam. Saya mengusulkan 4 lingkaran yang saya sebutkan tadi. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, Minggu Paskah. Ini yang perlu ditanamkan, bahwa ada proses, bukan satu hal ditelan mentah-mentah. Tidak juga. Iman gereja Katolik kita yang tercinta mengajarkan proses. Dari Natal sampai Paskah, sesudah Paskah ke Natal lagi kan. Ini kan sebuah proses dari kelahiran, berkarya, kematian, kebangkitan. Berkarya lagi kan sesudah itu. Maka daripada menanamkan hanya momen kebangkitan, saya lebih mengusulkan tanamkan dalam benak kita siklus hidup Tuhan Yesus itu. Siklusnya, lahir, berkarya, menderita, mati, bangkit, mendatangi para murid. Terus itu ya. Menurut saya, siklus ini lebih lengkap ketimbang hanya satu poin saja, kebangkitan. Tanamkan the bigger picture. Do not the small one only. Wah, ini kayak orang keren aja ngomong bahasa Inggris, padahal ya ngawur. Teman-teman, tanamkan kisah yang lengkap. Jangan hanya satu potong saja. Meskipun satu potong ini sangat penting, yaitu kebangkitan. Tetapi kebangkitan itu bagian dari kisah lengkap. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Saya sekarang kembali lagi ke Romo Nano. Ini adalah akhir dari webinar Bunda Maria dan Santo Ignatius di bulan Rosario. 4 sesi. Nah, mungkin Romo akan memberikan penutup dari 4 sesi ini, di mana sesi pertama adalah Bunda Maria, Ibu yang dirindu dan Ratu yang diabdi. Ignatius Loyola disambung dengan Bunda Maria, teladan. Ignatius Loyola mengikuti Yesus, dan sesi ketiga Bunda Maria, mediator doa bagi Ignatius Loyola, dan sesi hari ini yang keempat Bunda Maria, saksi kebangkitan Tuhan Yesus menurut Ignatius Loyola. Silakan, Romo. Saya hanya mau menyatakan satu kalimat yang singkat. Mungkin agak keras, tapi sebetulnya ini lembut, penuh kasih. Teman-temanku, mari berdevosi, jangan hanya minta ini itu. Sekarang saatnya kita mengikuti Bunda Maria yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Itu saja kalimat saya. Mari jadi follower, jangan a beggar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo Nano. Semoga webinar ini bermanfaat ya, kita semakin meneladan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita,
Semoga senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih ketemu. Romo Nano. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Nano. Ibu Bapak. Sampai ketemu nanti di webinar berikutnya.